video kali ini kita ngebahas all new Yamaha R15 V4 generasi dari R15 yang sebelumnya adalah V3. Dan di video kali ini tentunya saya spesial ya, artinya apa? Saya langsung di gudang di salah satu dealer Surabaya. Nah, apabila kalian ingin tahu OTR dari Surabaya, otomatis kan ini berbeda sih dengan harga Jakarta. Nah, kalau di Surabaya sendiri ini ada Pak Irsyad. Nah, Pak Irsyad itu silakan Pak, bisa ke sini. Nah, sini aja Pak. Nanti kalau di sana terlalu ini. Nah, sip. Nah, di sini ada Pak Irsyad. Nah, untuk OTR dari R15 ini di Surabaya berapa Pak? 41.989.000. Oh, 918. Jadi 41.918.000. Nah, jadi teman-teman, apabila kalian yang ingin kredit nih ya Surabaya Sidoarjo, kalau kalian minang motor ini, itu otomatis kalian bakal diliatin di jalan gitu kan, karena motor ini tuh jarang banget. Nah, kalau DP misalkan saya beli Pak, DP-nya berapa ini Pak? Oh, DP minimal cuma 5 juta. 5 juta untuk angsurannya sekitar 1492 kali 35. Jadi kalian cuma DP 5 juta doang, angsuran 1492 kali 35 guys. Jadi kalian sudah bisa meminang motor ini. Dan untuk nomor teleponnya kalian bisa nego aja sama Pak Irsyad tentang harganya atau DP-nya atau angsurannya. Itu nomor teleponnya berapa Pak? 0822 ya. 828. Oh, jangan lemes Pak, kan namanya juga puasa ya, tapi tetap strong. Tapi nggak tahu sih puasa atau tidak. Oke guys, jadi untuk misalkan nomor handphonenya kalian misalkan di video ini hilang, kalian bisa cek link deskripsi. Jadi kalian buka deskripsi, di situ sudah ada nomor telepon sama namanya. Jadi Pak Irsyad, jadi kalian langsung aja order di situ ya, yang berada di wilayah Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya ya. Oke, kalau gitu kita akan membahas review dari Yamaha R15 V4 alias V4. So, kalau kita lihat dari samping, kita lihat dari secara looks ya. Jadi, Yamaha R15 V4 ini terbagi menjadi dua, R15 V4 yang seperti ini, yang connected, lalu R15M ya. Itu warnanya kalau nggak salah biru silver gitu ya, seperti itu. Dan kalau ini perbedaannya hanya di slipper clutch gitu kan. Kalau di sana fiturnya melimpah, kalau di sini ya sudah cukup lah. Cuma kalau dari look, penampilan semua sama. Kalau kita juga bandingkan dengan R15 generasi sebelumnya V3, motor ini itu berbeda banget, jelas. Karena berbedanya di mana? Kalian bisa lihat di bagian tangkinya. Ya, di bagian tangkinya motor ini sedikit lebih kecil, namun kapasitasnya itu sama guys, 11 liter gitu kan. Begitu juga di bagian belakang, itu sama, nggak ada perbedaan. Namun di bagian depan otomatis perubahan yang secara maksimal ada di depan, dimana ini terlihat seperti ya Yamaha DNA R series banget ya, banget kelihatannya. Di lampu tengah terdapat Proji. Nah, Proji itu untuk lampu utamanya, lalu di bagian kanan kiri di sini itu adalah lampu DRL-nya. Begitu juga untuk lampu sennya itu terpisah di situ guys. Jadi ini tuh mirip banget dengan ya R series banget lah yang untuk sekarang modelnya ya. Lalu untuk windshieldnya ini berbeda, ini agak sedikit cembung. Jadi otomatis kalau kalian suka track day gitu kan, track day di sirkuit, ini tuh ngebantu banget untuk ini aerodinamis dari angin ya. Jadi angin itu langsung kebuka gitu karena windshieldnya itu cembung kayak gitu. Oke. Lalu kita bahas di bagian depan dulu ya. Nah, kalau dilihat dari bagian depan, motor ini ya untuk ininya apa? Sorry guys, untuk ban depannya dia adalah 100/80 ring 17, dia menggunakan ERC Roadwinner punya. Lalu untuk di suspensinya, nah ini USD upside down gitu kan. Nah, untuk upside downnya itu seperti ini. Ini menggunakan merek Kayaba ya, menggunakan merek Kayaba. Lalu untuk piringannya itu seperti ini, begitupun velgnya ini hampir sama dengan V3. Lalu untuk di bagian kalipernya, nah ini kalipernya dia 2 piston gitu. Dan untuk bracketnya ini kayak gini ya, keren ya. Ini berbeda banget gitu ya. Tuh. Jadi perpaduan antara USD dengan seperti ini nih, jadi terlihat itu kayak motor ini tuh gede banget gitu kan. Lalu di bagian dalamnya terdapat tuh ya radiator di situ. Oke, terdapat tulisan R15M. Nah, untuk DRL-nya itu seperti ini nih.
Tuh, gimana kalian bisa lihat? Ini untuk lampu utamanya. Iya, untuk spionnya tuh seperti ini, windshieldnya pun seperti ini. Oke, kita lihat di bagian samping. Iya. Oke. Nah, jadi teman-teman di bagian samping sini kita bahas dari belakang dulu ya. Untuk mufflernya ini beda ya sama Fitri ya, saya lupa. Nanti kalian bisa komentar aja. Untuk ban belakang ini ukurannya 140 per 70 ring 17. Nah, untuk daya pengeremannya tuh dia kaliper pakai merek Nissin ya. Tuh tulisannya tuh terlihat ya, Nissin gitu ya. Satu piston ya, cakram. Dan untuk armnya sendiri ini arm khas Yamaha punya ya, berbeda dengan kompetitornya yang rata-rata itu armnya beda seperti ini ya. Lalu untuk di bagian sininya, di bagian footstepnya, underbootnya itu seperti ini, warna silver gitu kan. Lalu di fairingnya dia terdapat tulisan VVA, Variable Valve Actuation, di mana ini adalah fitur dari Yamaha gitu, R15 gitu tulisannya tuh. Lalu kita lihat di bagian ini teman-teman, apa, kokpitnya. Oke, kita lihat di bagian kokpitnya. Oke, nah di bagian triple clampnya ini sama banget persis dengan Fitri ya. Ini ciri khas Yamaha juga ya, ada bolong-bolong kayak gitu, shutter key kayak gitu. Lalu untuk speedonya ini sama persis dengan Fitri, namun kalau ini sudah dibekali dengan Y-Connect ya, Yamaha Connect gitu kan. Jadi ini tuh jauh lebih modern banget karena ya kemajuan zaman gitu kan. Ya, untuk kalipernya itu kok kaliper, keliru maksud saya, ini holdernya seperti ini ya. Terdapat hazard juga gitu kan. Tuh, jadi seperti ini, lampu dekat, lampu jauh. Tuh, seperti ini ya. Lalu untuk di bagian tangkinya kalau kita lihat ini ada siripnya ya. Sama persis dengan R15 Fitri. Cuma ini kelihatan lebih kecil, namun terlihat lebih apa ya? Sesuai dengan kalau kita naiki dengan kaki kita itu pas gitu loh. Ya, beda dengan Fitri yang terlalu sangat menurut saya nunduk banget itu, wes kayak gitu. Tapi kalau ini lebih proporsional dan nyaman, tapi tidak mengurangi dari kesan mungginya. Jadi seperti ini, ya kan? Kita lihat dari samping seperti ini, ya. Ya, ini motor gimana ya? 150 cc. Menurut saya bagus ya secara model. Dengan kompresinya tentunya dia 11,6 ya, otomatis jangan pakai pertalite guys, pakai pertamax ya. Motor-motor kayak gini pakai pertalite ya ampun, kasihan lah, janganlah, eman mesinnya gitu kan ya, minimal pertamax lah. Tapi kalau kalian pecinta otomotif saya rasa udah memang rata-rata pertamax gitu kan, atau enggak Vivo Shell dan BP AKR biasanya kalian tuh. Kalau di bagian sini ya ini masih mirip dengan adiknya, ini kalau di masih mirip dengan kakaknya, maksudnya Fitri. Kalau misalkan dijejerin nih, wah ini nggak tahu nih ini V4 atau Fitri, sama soalnya kalau lihat dari belakang. Tapi kalau lihat dari depan sama samping, otomatis motor ini berbeda gitu ya. Ya seperti ini ya. Sebetulnya saya ini udah telat ya, dimana vlogger-vlogger itu sudah mengupload motor ini udah banyak sekali yang ngetes ride, yang nge-review dari awal, karena launchingnya memang ini kan di Jakarta, apalagi Ramade ini kan stay-nya di Surabaya gitu kan. Ya jadi seperti inilah kekurangan dari Ramade ini, telat dalam mereview gitu. Seandainya Ramade ada akses ke Jakarta ya bakal enak gitu, gabung-gabung dengan vlogger sana, langsung nge-review gitu kan. Tuh guys, kalian bayangin punya motor sebanyak ini ya, ini gimana gitu kan, gimana kalian kalau punya motor sebanyak ini ya kan, bakal susah gitu loh. Nah kalau kalian beli di sini tenang aja, ini gudangnya itu aman, bebas dari terik matahari, jadi terhindar dari terik matahari, hujan dan sebagainya. Jadi langsung aja lah kalian hubungi si Pak Irsyad lah, untuk nomor teleponnya ada di deskripsi, kalian bisa langsung catat aja gitu kan. Jadi gak usah ragu gitu loh kalau menurut saya gitu kan. Biasanya kan kalau gudang-gudang ada yang di luar gitu. Wah kalau ini sih enggak ya, beda ya ternyata. Bagus banget. Nah oke.
ini juga ada sekilas ya untuk saya, untuk kalian. Ini saya tunjukin ada Vino guys di sana ya, Yamaha Vino. Terus ini juga ada gear ya, ini X-Max punya tuh dia seperti ini ya. Ini ada ini ya, cahaya ya, maklum karena posisinya siang hari jadi panas banget terik-teriknya ya. Tapi dengan kondisi walaupun bulan Ramadan kita puasa, kita tetap semangat ya, jangan kendor, usahakan full moon alias penuh gitu ya. Oke guys, jadi apabila saya ada kekurangan atau kekeliruan dalam mereview motor ini, kalian bisa komentar aja di bawah, namanya juga manusia pasti ada kekeliruan ya. Nah, apabila kalian suka kalian bisa like, apabila kalian tidak suka kalian bisa dislike aja YouTube saya, it's okay, no problem. Dan terima kasih sudah menonton, sehat selalu untuk kita semua, sehat selalu untuk kalian dan keluarga, and see you next video guys, bye bye.